A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kali ini saya memiliki keresahan, ya. Saya memiliki keresahan mengenai salah satu pendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden, di mana saya dari kemarin memang menahan untuk memberikan reaction, tetapi banyak juga netizen yang menyangka saya itu berpihak kepada Anies Baswedan, sehingga apa? Saya tidak berani untuk mengkritisinya. Sebenarnya di sini bukan tentang Pak Anies Baswedannya yang memberikan statement, tetapi mengenai pendukung-pendukungnya. Dan satu catatan, yaitu mengenai wakil, yaitu Caimin. Ada beberapa statement yang juga ingin saya tanggapi di video ini mengenai Caimin. Tapi yang pertama, mari kita simak satu video yang membuat saya harus berbicara di sini dan memberikan tanggapan terhadap statement yang ngawur kalau menurut saya. Ya, ngawur, benar-benar ngawur ini. Orang yang kita mendukung Anies sebagai presiden harus dipertanyakan keislamannya. Allah. Harus dipertanyakan keislamannya. Allahu Akbar katanya teman-teman. Kalian dengar sendiri kan? Coba kita ulang lagi. Orang yang kita mendukung Anies sebagai presiden harus dipertanyakan keislamannya. Harus dipertanyakan keislamannya. Luar biasa, Allahu Akbar. Oh, ini luar biasa katanya ya. Allah. Udah. Ini luar biasa menyimpang, ya. Dimana kalau kita sebagai seorang muslim menganggap suatu perbedaan antar pemilihan kepada kepada capres atau pemilihan presiden sampai disangkut pautkan dengan keislaman, seolah-olah kita bukan Islam kalau tidak memilih Pak Anies Baswedan. Allah, bukan seperti itu Pak. Kita hidup ini bukan cuma bergantung beragama kepada pemilihan gubernur atau presiden. Di sini kita berbicara kenegaraan yang lebih jelasnya, ya. Yang pertama, kenapa saya ingin membahas ini? Karena dulu saya juga pernah mengkritisi Pak Ganjar Pranowo ketika berpuisi tentang azan. Saya juga mengkritisi itu. Dan sekarang saya ingin mengkritisi bahwa pernyataan yang disampaikan oleh salah satu pendukung Anies Baswedan, yaitu barang siapa yang tidak mendukung pasangan Anies Baswedan dan Caimin, keislamannya perlu dipertanyakan. Landasan Anda apa dalam mengucapkan hal tersebut? Dasar Anda apa? Ya, orang perlu dipertanyakan keislaman itu, bukan pilihan presiden. Terus di samping itu juga ada 2 pernyataan atau 3 pernyataan Caimin yang membuat saya geli sebenarnya. Yang pertama, yaitu di mana Caimin memberikan statement ketika kampanye bahwa Caimin dan Pak Anies Baswedan apabila jadi presiden, konyol, Caimin jualan Palestina demi menang Pilpres. Amin menang, kita bela Palestina, setuju? Amin menang, kita selamatkan Palestina, setuju? bukankah telah lewat beberapa pemimpin Indonesia yang sudah memiliki tanggung jawab mengemban amanah dari masyarakat? Mereka ketika menjabat, apakah mereka bisa membebaskan Palestina? Dari Bung Karno, di mana Bung Karno dulu telah memberikan statement bahwa tidak akan pernah membuka hubungan diplomatik dengan Israel apabila Palestina belum merdeka. Artinya apa? Sekelas proklamator saja, sekelas Bung Karno saja belum bisa memerdekakan Palestina. Siapa lagi? Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, Jokowi. 7 presiden telah berlalu, belum juga Palestina merdeka. Tapi menjanjikan tidak ya Pak? Oh susah, nggak ada yang bisa. Jangankan kita. Nggak kan berita-berita di luarnya. PBB. Anies, Caimin menjanjikan perdamaian. Berusaha. Oh berusaha. Tapi beritanya menjanjikan. Ya, itu biasa kampanye kan begitu. Dia ngaku. Bahasa kampanye kan begitu. Jangan mentang-mentang ingin menjadi seorang wakil presiden, lalu mengucapkan kalimat-kalimat yang di luar. Kita semua juga ingin memerdekakan Palestina, Bapak. Tetapi bukan juga seperti ini caranya. Sebagai janji kampanye. Allah, janji itu hutang, Bapak. Kalau Anda menjadi wakil presiden, terpilih kelak. Apabila Palestina belum bisa merdeka, bagaimana tanggung jawab Anda? Apakah Anda mau menarik perkataan Anda tersebut? Itu yang pertama. Terus yang kedua, apabila Anies Baswedan dan Caimin jadi, katanya Caimin berjanji apabila dirinya menang akan membuat masyarakat yang tidak sehat menjadi sehat, yang miskin menjadi kaya. Allah,
Ini statement apa lagi? Anda mencalonkan sebagai wakil presiden atau mencalonkan sebagai Tuhan? Mencalonkan diri sebagai wakil presiden, jangan seolah-olah memiliki kehendak kun fayakun. Orang miskin itu di Indonesia sangat banyak. Sudah berlalu 7 pemimpin, kemiskinan masih ada, Bapak. Bagaimana apabila Anda memimpin kelak atau menjadi wakil pemimpin, terus kemiskinan masih ada, Palestina belum merdeka? Apakah tidak malu Anda? Allah. Seharusnya saya bukan ingin mengajari siapapun di sini. Hendaknya kita jangan mendahului Allah. Hendaklah kita ingin mengucapkan apapun, jangan mendahului Allah. Berjanji saja kampanye kepada masyarakat. Insya Allah apabila kami terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, kami akan berusaha sekeras untuk membantu orang-orang miskin semampu kami. 100.000 kasih buat mereka. 200.000 boleh disedekahkan kepada mereka. Jangan langsung membuat orang miskin kaya. Nanti kalau di Indonesia tidak ada orang miskin lagi, siapa yang mau jadi juru parkir? Siapa yang mau jadi OB? Siapa yang mau menjadi penambal ban? Siapa yang mau jadi buka bengkel? Siapa yang mau jadi buka pangkas? Siapa yang mau jual makanan? Siapa yang mau jualan kacang di pinggir jalan? Kalau semua orang kaya, apabila semua orang Anda kayakan, Bapak, artinya Anda telah mendahului Allah. Allah saja meskipun menjamin rezeki setiap manusia, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Meskipun Allah menjamin setiap manusia yang bernyawa rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, tetapi Allah tidak menjamin setiap manusia itu kaya. Tidak ada satupun pernyataan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat manusia semuanya kaya. Tidak. Ujian ekonomi, ujian batin, ujian kehidupan, ujian pekerjaan, ujian apapun yang ada dalam hidup kita, itu termasuk dari cara Allah menaikkan derajat manusia. Ada orang yang diuji dengan hartanya. Ada orang yang diuji dengan kemiskinan. Ada orang yang diuji dengan penyakit. Ada orang yang diuji dengan anaknya. Ada orang yang diuji dengan suami dan istrinya. Semua hal ini adalah ujian, Bapak. Kalau Bapak memberikan pernyataan seperti itu, akan membuat semua orang di Indonesia kaya, tidak akan ada lagi orang miskin. Artinya Bapak ingin menyaingi kuasa Allah. Seolah-olah tangan Bapak itu layaknya kun fayakun nantinya. Ya, kampanye boleh, tapi jangan dahului Allah. Inilah kenapa saya ingin membahas dan ingin mengkritisi beberapa pernyataan. Ya, baik dari pendukungnya Pak Anies Baswedan, wakilnya Pak Anies Baswedan. Tentunya karena ini bersangkut paut dengan akidah. Orang yang tidak mendukung Anies Baswedan, maka dia perlu dipertanyakan keislamannya. Sontoloyo ini pernyataan. Jangan sampai ada kalimat seperti ini. Saya tetap support Pak Anies, support Pak Ganjar, support Pak Prabowo untuk menjadi pemimpin yang amanah, jujur, dan memakmurkan rakyatnya. Meskipun tidak membuat semua orang kaya, setidaknya membuat rakyat itu makmur. Ya, begitu. Semua dengan fenomena ini kita bisa cerdas memilih ya teman-teman. Karena 5 menit kita di TPS itu menentukan 5 tahun kita ke depan. Jangan sampai salah pilih. Jangan sampai kita ya seperti ini, seolah-olah sebagai penentu keagamaan salah satu tokoh. No. Jangan lagi ada seperti ini. Oke, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Saya juga agak ngeri-ngeri sedap ini kalau membahas politik. Kalau bukan perihal akidah yang disinggung ya, keyakinan orang. Saya tidak mau bahas masalah Pak Anies, Pak Ganjar, Pak Prabowo. No, begitu saja dari saya. Apabila ada yang salah, itu murni dari kesalahan dan kehilafan saya. Tetapi apabila dia benar, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam.